Pagi itu, Vina bekerja seperti biasanya. Setelah sampai di kantor, perempuan yang hampir menginjak kepala 3 itu selalu mengecek ponselnya. Ada sebuah pesan dari nomor tak dikenal yang masuk ke aplikasi WhatsApp-nya. Dengan rasa penasaran yang menggebu, Vina langsung membuka pesan itu. Awalnya ia heran dan berpikir mungkin ada orang iseng yang sedang mengerjainya, atau barangkali salah nomor. Pesan itu berbunyi, "Saya adalah tunangan Dinda. Sekarang Dinda hamil dari hasil perselingkuhan kalian. Kalau kamu bukan pengecut, temui saya hari ini di kafe dekat kantormu, tepat jam 12 siang ini." Sontak, Vina pun tertawa geli. Dari mana ceritanya ia yang notabene adalah seorang perempuan sejati bisa menghamili sesama perempuan lainnya? Konyol, pikir Vina saat itu. Lalu, ia tidak lagi menggubris pesan random itu dan kembali melanjutkan aktivitasnya di kantor. Sebenarnya, Vina seperti tidak asing dengan nama Dinda. Sempat ia ingin mencoba mengingat nama itu, tapi setelah memikirkan tuduhan konyol padanya tadi, Vina buru-buru mengacukan kembali pesan itu. Tidak lama berselang, ia kembali mendapatkan pesan WhatsApp dari nomor yang sama. Kali ini pesannya lebih terperinci mengenai kafe yang dimaksud dengan dibumbui sedikit ancaman. Vina yang sudah mulai sedikit terganggu malah menjawab dengan menantang balik si empunya nomor asing itu. Ia mempersilahkannya untuk datang ke kantor dan bertemu secara langsung. Tidak perlu di tempat lain. Sang pengirim pesan itu pun mengiyakan tantangan Vina. Jam dinding di ruang kantor menunjukkan pukul 9 pagi saat Bobby, partner bisnis sekaligus orang yang sudah 6 tahun dipacari Vina, menelpon. Suara Bobby terdengar sedikit lirih. Ia mengabari jika badannya tiba-tiba saja drop hingga tak bisa masuk kantor hari ini. Vina yang khawatir berjanji akan segera mampir ke rumah Bobby jika tidak ada kendala berarti ataupun masalah penting yang harus diurus di kantor hari ini. Namun, Bobby menolak. Ia menyuruh Vina untuk tetap di kantor dan memantau usaha makanan kemasan yang sudah mereka rintis bersama sejak 5 tahun lalu itu. Sebenarnya aneh, jika sedang sakit, Bobby biasanya akan lebih manja pada Vina. Tapi, kenapa kali ini sepertinya Bobby malah ingin istirahat sendirian di rumah? Meski begitu, Vina tetap berpikiran positif. Ia berpikir, mungkin saja Bobby khawatir karena beberapa bulan terakhir ini bisnis mereka memang sempat menurun. Karena itu pula ia pun menuruti permintaan Bobby. Beberapa jam berselang, perut Vina mulai keroncongan karena tidak sempat sarapan. Karena itu, ia memutuskan untuk keluar sebentar dan membeli beberapa roti dari kafe seberang kantornya. Namun, baru juga beberapa langkah keluar dari ruangan, tiba-tiba saja kekacauan tak diduga terjadi. Seorang pria berperawakan tinggi dan tegap masuk ke kantornya yang tak seberapa besar itu sambil marah-marah. Pria itu ingin menemui sang bos pemilik kantor
yang terletak di ruko 3 lantai itu. "Ya, saya sendiri. Anda siapa ya?" jawab Vina seraya menenangkan pria berambut cepak itu. Keduanya pun saling bertatapan. Kaget, bercampur bingung. Itulah yang ada di benak Vina ketika menatap dengan seksama sosok lelaki di depannya itu. Aldo. Aldo? Tanya Vina. Pria itu pun tak kalah kaget dan bingungnya dengan Vina. "Loh, Vina?" Vina mengangguk dengan cepat. Keduanya kemudian saling bingung dan canggung. Vina yang tidak mau menjadi bahan tontonan karyawannya yang juga penasaran tentang keributan itu pun lantas menawarkan Aldo untuk masuk dan berbicara di ruangannya. Amarah berapi-api yang tadi dirasakan Aldo pun dengan cepat reda begitu saja. Berganti dengan bingung, canggung, salah tingkah, dan sedikit rasa senang pun muncul. Ya, Aldo mengakui rasa itu ada. Jujur saja, siapa yang tidak senang bisa secara tiba-tiba bertemu lagi dengan cinta pertamanya yang tidak bisa kesampaian? Vina juga tidak jauh berbeda. Meski belum juga mengerti tentang apa yang sedang terjadi, ia juga merasa muncul benih-benih kebahagiaan tersirat di dalam hatinya karena ia bisa bertemu dengan Aldo. Cintanya yang terhalang karena perbedaan keyakinan. Meski mereka berdua sudah berpisah sejak 7 tahun lalu, tapi ternyata keduanya masih sama-sama menyimpan kenangan. Dan mungkin juga rasa. Yang pasti keduanya merasa sedikit bersyukur akan pertemuan tak terencana itu. Setelah beberapa waktu saling bertanya kabar secara kaku, kemudian Vina mulai membuka pertanyaan tentang maksud dan tujuan Aldo datang ke kantornya. Aldo pun mulai menjelaskan dari awal bahwa dirinya sudah bertunangan dengan seorang perempuan bernama Dinda. Namun, ia memergoki tunangannya itu berselingkuh, bahkan sampai hamil. Setelah didesak, Dinda tunangannya itu akhirnya mengaku jika selingkuhannya itu merupakan pemilik usaha makanan kemasan di kantor ini. Aldo pun sempat mengirimkan pesan untuk mengajak pria itu bertemu dan malah ditantang untuk langsung datang ke kantor ini. Vina sebenarnya sempat tersenyum mendengar penjelasan dari Aldo karena teringat jika ialah sang penerima pesan tersebut. Namun, belum sempat ia menyela, Aldo kembali menambahkan sebuah informasi. Informasi yang sulit untuk dipercayainya. Dinda bilang, pria itu namanya Bobby, ucap Aldo tegas. Apa? Tanya Vina dengan mata yang membelalak. Bersambung.